IKM atau Ikatan Keluarga Minang Tasikmalaya berencana akan membangun masjid, kantor IKM, sekretariat, rumah singgah, gedung serbaguna, dan toko UMKM berlokasi di Kampung Madewangi, Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Hal itu disampaikan oleh Syahrial Koto sebagai Ketua Ikatan Keluarga Minang Tasikmalaya saat diwawancara Salira TV di lokasi IKM pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023. Syahrial mengatakan bahwa rencananya masjid tersebut dibangun di atas tanah seluas 2.800 meter persegi. Pembangunannya dibiayai melalui dana swadaya dari Ikatan Keluarga Minang Tasikmalaya serta membuka donasi dari berbagai pihak. Masih kata Syahrial, jumlah anggota IKM Tasikmalaya berjumlah 680 kartu keluarga yang tersebar di kota dan di Kabupaten Tasikmalaya. Syahrial berharap anggota IKM dan masyarakat umum untuk bisa ikhlas dan mendukung rencana tersebut. Nasdial Kabid Bazis IKM Tasikmalaya menuturkan, ide awal pembangunan masjid ini berasal dari kesepakatan rapat bahwa IKM ingin mendirikan sebuah masjid di kota Tasikmalaya. Bang, ini awalnya ide siapa untuk membuat masjid, terus fasilitas yang lainnya di sini? Awalnya dari mana, Bang? Boleh ceritakan sedikit? Boleh, Pak. Jadi begini, Pak. Jadi awalnya itu hasil keputusan rapat. Jadi hasil keputusan rapat, hasil musyawarah mufakat kita pengurus IKM Prode yang dulu sebelum ketuanya Pak Syahrial ini. Jadi ada kesepakatan ingin mendirikan sebuah masjid di daerah kota Tasikmalaya. Jadi berdasarkan itulah kita mulai menggalang donasi. Berapa awal donasi itu? Donasi itu kita mulai dari nol, Pak. Ya. Jadi kita mulai bergerak mengumpulkan dana dari Kotak Amal. Ya. Jadi Kotak Amal kita simpan di daerah di tempat-tempat orang Minang yang ada usaha. Jadi kayak rumah makan Padang, ada toko pakaian yang ada di sekitar kota Tasikmalaya. Yang terkumpul saat itu berapa, Bang? Yang pertama kita bertahap ya. Jadi pertama Kotak Amal itu dikelola sama pengurus. Itu karena kita kan perlu semacam sosialisasi, perlu semacam waktu itu meyakinkan masyarakat Minang bahwa kita serius itu menggarap masalah pingin mendirikan masjid ini. Jadi kita sosialisasi. Pertama sekali buka kotak itu kita ngambil 6 bulan sekali. Berapa? Pertama kita bisa sekitar 5 juta, 6 juta. Itu akhirnya sekarang rata-rata sekali ngambil Kotak Amal itu sekitar 100 juta, Pak. Oh, jadi peningkatan ya? Ada peningkatan. Jadi alhamdulillah antusias warga Minang, saya bersyukur alhamdulillah, kebetulan saya yang bagian pengumpulan dana gitu ya. Jadi untuk sekarang sekali pengambilan kotak itu bisa sampai 100 juta rupiah untuk sekali pengambilan. Ini untuk menjadikan lahan masjid dan sebagainya di sini. Kenapa, Pak? Abang optimis? Wah, saya optimis dari awal, saya optimis, Pak.
Walaupun orang bilang saya orang pesimis, saya tetap dari awal itu optimis. Karena apa? Karena saya yakin niat mulia ini pasti ada solusinya, pasti ada jalannya, dan mudah-mudahan dijabah oleh Allah SWT. Begini Pak, Apa tentang apa yang tanggapan ketika Bapak itu menuturkan saya terus terang itu udah mewakili keinginan kita bersama. Bahwa ketua itu memang keinginan kita memang begitu Pak. Jadi kita pengen buat masjid tidak hanya buat orang Minang saja, tapi buat warga sekitar di sini. Jadi nanti kita nggak ada eksklusif. Jadi memang pokoknya Muslim aja. pokoknya semuanya bebas, pokoknya semua orang Muslim boleh beribadah. Nanti kalau saya ada masjid di sini Pak. Kiranya tidak mengenal suku, yang penting Tidak mengenal Muslim. suku, pokoknya yang penting Muslim silakan beribadah di sini di masjid kita ini Pak. Dengan Abang siapa Bang? Abang Edi, saya ketua basisnya Pak. Benih sekali ini. Ini dari sumur bor ya, yang kedalamannya 36 meter kalau nggak salah ya. Ini cukup bening dan cukup enak rasanya lihat nih. Wah, Nantinya buat apa itu? ya ini nantinya ya untuk para orang-orang yang datang itu mengambil wudhu ya dari sini. Terus mungkin nanti ke depannya mungkin ini akan dibikinkan musola ya. Karena itu juga mau bangun masjid ya. Mungkin ya mudah. Kang Sidik melaporkan dari Taman Sari dan mengucapkan salam Syariah TV. Selamat sore Bang. Ini tanah ini untuk apa nanti dipergunakan? Siap, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahrial, Ketua Ikatan Keluarga Minang Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Baik, menjawab pertanyaan dari rekan media bahwa tanah ini kita peruntukkan untuk pembangunan Masjid Ikatan Keluarga Minang Tasikmalaya. Adapun luas tanah ini adalah sekitar 200 bata atau dikonvert menjadi 2.800 meter persegi. Yang mana pada waktunya kita akan bangun masjid dengan fasilitasnya, yaitu gedung serbaguna, kemudian perkantoran, kemudian gudang, kemudian rumah singgah. Kemudian bangunan utama adalah masjid. Kemudian kita akan membuat suatu lahan untuk UMKM berupa ruko-ruko yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di sekitar sini. Adapun tujuan kami membangun masjid ini untuk masyarakat yang ada di sekitar wilayah ini. Ini pendanaannya dari mana? Apa dari komunitas atau dari pemerintah? Ya, baik. Kami membeli tanah ini murni sumbangan dari warga Minang yang ada di kota dan kabupaten Tasikmalaya dan sekitarnya. Pada saat ini kami masih melakukan penggalangan dana sehingga tercukupi kebutuhan senilai uang 1M 350 juta. Jadi boleh saya ceritakan sekilas bahwa tanah ini dengan harga 1M 350 juta. Kami telah melakukan pembayaran 1M 35 juta. Jadi masih ada sisa pembayaran sekitar 315 juta lagi. Dan alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk melunasi dengan jangka waktu 6 bulan ke depan. Untuk ini Pak, untuk pembangunan masjidnya Pak, ukuran berapa Pak? Berapa ke berapa gitu Pak? Siap. Untuk saat ini kami secara pasti belum bisa menyampaikan. Tapi intinya di periode ini, di kepengurusan ini kita mutlak dengan satu tekad memiliki tanah ini. Kemudian dengan luas yang dianggap cukup besar, 2.800 meter persegi itu, akan bisa kita bangun masjid dengan kapasitas bisa cukup banyak menampung jemaah. Anggota Minang saja nantinya atau masyarakat? Ya. Insya Allah masjid ini diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Muslim. Jadi lingkungan ini tidak eksklusif nantinya, siapapun bisa datang, tidak harus bersuku Minang. Jadi masjid ini kita buat dan kita bikinkan untuk masyarakat yang beragama Islam sebagai sarana ibadah. Maksudnya begini Pak, hanya khusus untuk orang Minang apa untuk umum di sini? Ya, jadi begini. Untuk saat ini, untuk proses pembelian tanah, kita juga menerima uluran dari masyarakat donatur, walaupun bukan dari masyarakat kita Minang, tapi kita tetap kita menerima. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau ada masyarakat yang tergerak hatinya ingin ikut berpartisipasi, kami menerima. Kami tidak menutup diri, karena ini adalah rumah ibadah. Jadi bukan hanya milik
kita masyarakat perantau Minang yang ada di kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih Pak. Ada berapa jumlah ini anggota Minang yang ada di kota Ya. kabupaten? Untuk pendataan terakhir sesuai dari Kabid organisasi kita memiliki 680 KK yang tersebar di kota dan di Kabupaten Tasikmalaya. Dan pada saat ini kita memilih lokasi ini melalui proses yang panjang sehingga kita memilih tempat ini. Harapannya untuk pembangunan ini? Harapan kami sebagai pengurus meminta kesediaan dan keikhlasan masyarakat yang ada baik bersuku Minang maupun masyarakat umum yang ada di Tasikmalaya ini ikut mensukseskan untuk siar agama. Semoga ibadah kita lebih baik dengan fasilitas yang lengkap, fasilitas yang layak sesuai zaman yang kita lalui sekarang. Dari kota Tasikmalaya, reporter Heri Herianto melaporkan untuk Salira TV.